Kami menghadirkan orang-orang yang memiliki cerita hidup serta masalah yang berbeda-beda untuk berbagi perspektif. Supaya kita bisa belajar dari perbedaan sudut pandang dan juga menyampaikan pesan sederhana. Kita tidak pernah sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bunda Rita. Hari ini kita ketemu di part kedua, Tak Kenal Maka Ta'aruf. Ya, apa kabar sahabat Uswahpedia dimanapun Anda berada? Ya, kali ini Bunda Rita tidak hanya sendiri ya, tapi juga kita akan bertemu dengan seorang yang istimewa kali ini. Beliau adalah seorang pemimpin, guru, dan juga seorang leader dari sebuah perusahaan yang beliau pimpin. Oke, kita kenal langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah mampir ke podcast di Uswahpedia Menyapa kali ini. Tema besar kali ini adalah tak kenal maka ta'aruf. Nah, kita ta'arufan dulu nih, Tat. Siap. Apa kabar Ustaz pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, bagaimana keluarga? Suami istri? Alhamdulillah baik-baik. Baik juga, alhamdulillah. Ya, sahabat Uswahpedia, beliau ini adalah bisa dibilang golongan as-sabiqunal awalun begitu ya. Di Al-Uswah, luar biasa. Pertama kali kalau saya ketemu di SDIT waktu itu, beliau sudah masuk duluan gitu ya. Jadi orang-orang babat alas bahasa Jawanya ya Ustadz ya. Alhamdulillah setelah lebih dari mungkin 20, sekarang kita berapa tahun nih Ustadz? Al-Uswah 18 tahun ya? Al-Uswah 20 tahun. 20 tahun Al-Uswah, Masya Allah. Seperempat abad, belum ya, seperlima abad tepatnya. Baik, sahabat Uswahpedia, karena hari ini yang datang adalah seorang yang luar biasa, penggagas Al-Uswah, dan saat ini beliau berada di Direktur Al-Uswah Center Tuban ya, tepatnya di LPIT-nya ya Ustadz ya. Dan apa sih kesan-kesan Ustadz Sahlan selama memimpin selama berada di Al-Uswah deh? Sudah berapa tahun Ustadz di sini berarti? 18 tahun ya? 18 tahun. 18 ya, tahun. Bukan setahun 2 tahun. Katanya sih bukan kaleng-kaleng begitu ya. Luar biasa. Bagaimana Ustadz di Al-Uswah, selama di Al-Uswah? Jangan monggo Ustadz. Ya. Terima kasih Ustaz Rita dan teman-teman semuanya. Perjalanan panjang saya di Al-Uswah dimulai dari 2005. 2005. Di tahun pertama SDIT ya tepatnya ya. Jadi perjalanan panjang itu kalau sampai saat ini gitu ya, banyak memberikan pembelajaran dan pengalaman berharga bagi diri saya pribadi. Begitu ya. Ustadz ya. Bertumbuh dan belajar dari kondisi yang ya banyak belum tahunya bagaimana menjadi seorang guru, betul. Kemudian berproses bagaimana kemudian diberi amanah di kepala sekolah, dan sampai saat ini itu bagian dari proses panjang belajar untuk lebih dewasa, lebih bijaksana, begitu ya, lebih yang lain lah begitu. Berarti sebenarnya kita di Al-Uswah ini bukan hanya siswanya yang belajar ya Ustadz ya. Betul ya. Semua pihak, semua stakeholder kalau di Al-Uswah ini tumbuh dan belajar bersama begitu ya. Learning by doing. Bagaimana kreativitas itu juga dimunculkan di sini. Nah Ustadz, flashback dari kegiatan Ustadz selama di Al-Uswah. Saya pengen kepo nih ya ceritanya. Kepo masa remajanya kayak apa sih kok bisa menjadi sosok seorang Ustadz Sahlan sekarang gitu. Itu dulu waktu remaja tipologi yang kayak apa itu Ustadz? Apa diam, kutu buku begitu atau bagaimana Ustadz? Ya, kalau flashback ke masa remaja, ya saya lahir dan besar itu di desa. Wah, ya, desa. Wong desa. Betul, yang pemikirannya menginternasional, iya. Ya, orang desa. Kemudian MI itu di desa, lulus MI itu kemudian melanjutkan di SMP, dan kebetulan waktu SMP itu sudah mondok.
Wah, berarti Ya, sudah merasakan pondok dari betul. sejak SMP. Jadi kalau dibilang Oke. mandiri itu sudah mulai SMP mandiri, dari ya. remaja Bahkan sebelum berarti. SMP di pondok itu orang tua sudah mengajarkan apa-apa harus mandiri. Ya, jadi pembiasaan itu yang apa ya, luar biasa kalau jadi pembelajaran hari ini gitu ya, sebagai orang tua gitu ya. Jadi mulai. Nah, di SMP itu juga kebetulan ya proses belajar waktu itu saya juga jadi ketua OSIS. Wah, waktu di SMP. Hai sahabat Uswapedia, ini ada ketua OSIS ya waktu SMP. Waktu SMP jadi ketua OSIS. Berarti start dari mulai jadi ketua OSIS SMP itu menjadi sebuah titik ini ya, titik belajar untuk menjadi pemimpin ya, secara salah organisasi. Di situ ya, walaupun juga dulu waktu masih di desa itu ya sering aktif kegiatan di masjid. Apalagi kalau momen Ramadan itu, waduh, sangat menyenangkan. Jadi hampir nggak pulang itu dari masjid itu. Jadi tidur di masjid gitu ya, sama teman-teman, tadarusan itu sesuatu yang apa ya? Yang dirindukan mungkin ya sampai saat ini ya. Kenangan yang tidak terlupakan. Tidak terlupakan. Nah, sahabat Uswapedia, kalau kita lihat Ustadz Sahlan yang saat ini berdiri sebagai direktur di Al-Uswah Center Tuban, itu masa remajanya dilalui dengan kegiatan yang luar biasa di bulan Ramadan ya. Ini momennya tepat nih Ustadz, kita berada di bulan Ramadan yang saat ini kita menyapa sahabat Uswapedia, jadi kita bisa tahu, oh ternyata kecilnya Ustadz Sahlan itu sudah suka mabit di masjid ya. Jadi kalau sudah gede diminta untuk iktikaf 10 hari mah gampang ya, udah biasa karena kecilnya sudah begitu. Luar biasa. Jadi sahabat Uswapedia, mungkin saat ini kita menjadi bapak, orang tua, bapak atau ibu yang punya anak-anak, biarkan mereka tumbuh di sekitar masjid dengan memakmurkan masjid, begitu ya Ustadz ya. Kadang-kala kan kita khawatir ya, apalagi kalau dengar berita-berita sekarang ya, Masya Allah, yang terjadi penculikan A, B, C, D. Insya Allah kalau di masjid semuanya dilindungi sama Allah ya. Luar biasa. Jadi sahabat Uswapedia, kita lihat sosok Ustadz Sahlan remajanya yang begitu bergairah, berpendidikan dan juga memakmurkan masjid. Kita lihat juga pada dewasanya saat ini beliau adalah seorang pemimpin. Iya. Oh ya Ustadz, kan tema kita saat ini kan tak kenal maka ta'aruf. Selain sebagai direktur Al-Uswah Center Tuban ini, Ustadz Sahlan juga ada, ini menjadi pekerjaan utama apa sampingan ya Ustadz? Jadi mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Ustadz Sahlan ini adalah seorang owner, pemimpin perusahaan Gesku, luar biasa. Mungkin sahabat Uswapedia udah pernah ini ya, merasakan, mencicipi begitu. Nah, bagaimana proses kalau kita bilang metamorfosis, enggak ya? Tidak metamorfosis dari menjadi seorang remaja yang ketua OSIS tadi, ya, kemudian menjadi pemimpin di Al-Uswah, kemudian menjadi owner perusahaan dan juga pimpinan perusahaan Gesku. Itu bagaimana mulainya Ustadz? Saya kok jadi kepo, idenya sampai bisa membuat Gesku itu bagaimana Ustadz? Monggo. Ya, kalau berkaitan dengan bisnis, ya, sebetulnya rintisan bisnis keluarga. Jadi Gesku itu rintisan bisnis keluarga. Nah, yang dari keluarga bisa dimaksimalkan dengan membuat sebuah inovasi ya untuk masyarakat, gitu ya Ustadz? Wah, luar biasa. Ya, jadi ceritanya gimana tuh? Ya, Gesku itu berawal dari rintisannya istri sebetulnya. Waktu itu masih di pendamping ini di dinas sosial. Jadi niat awalnya memang dari ini pendampingan sosial itu. Nah, kemudian karena yang didampingi ini kan beberapa orang waktu itu, jadi ketika produksi itu udur-uduran saja, ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang bisa, dan enggak. Akhirnya enggak ketemu, padahal produknya waktu itu sudah pernah ya, sudah mulai jalan, tapi karena enggak ketemu, saling
ini apa oyo-oyoan gitu ya. Ya, secara waktu ini bisa, ini nggak bisa, akhirnya ya, diputuskan dibawalah ke rumah ya alat produksinya itu, dan kemudian kita mulai produksi dari rumah, dari merekrut karyawan yang ada di sekitar rumah tempat tinggal. Menjadi ini ya penggerak ekonomi sekitar ya, iya, pada akhirnya. Oke. Nah, kemudian istri yang memulainya, saya sebetulnya hanya membantu, ya, hanya membantu ya. Ya Mbak, ini ya. ide, ya inilah ide, kemudian ada proses-proses yang memang saya juga terlibat, tapi tidak secara langsung. Jadi itu lebih fungsi banyak. Leader kan begitu ya. Ya kita berdua lah, kita berdua sama istri berkolaborasi. Betul ya, berkolaborasi di usaha yang kita rintis dari rumah ini. Masya Allah. Jadi usaha dari rumah yang bisa membawa peningkatan perekonomian di sekitarnya juga ya Ustadz ya. Iya, mudah-mudahan begitu. Luar biasa, Masya Allah. Nah Ustadz, hal-hal yang berbeda, kecil mungkin secara organisasi sebagai ketua OSIS, kemudian masuk ke dunia pendidikan sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai manajer ya, kalau saat ini kalau bisa dibilang manajer ya, memanage LPT Al-Uswah Tuban gitu. Kemudian di side yang lain juga usaha di Gesku. Itu kan ada hal-hal part-part kehidupan yang mungkin kalau saya bilang apa sih triknya gitu ya untuk bisa berani memulai yang baru, sesuatu yang baru semua loh itu. Ketua OSIS, sebagai guru, sebagai leader seperti ini, sebagai pemimpin Gesku, itu apa yang menjadi motivasi atau apa yang menjadi tips yang mungkin bisa dibagikan kepada sahabat Uswahpedia semuanya nih Ustadz, yang berani melakukan hal baru tuh apa sih gitu? Ya kalau diingat-ingat begitu ya, gimana, memang dalam kehidupan kita itu akan ada selalu proses ini ya, tahapan yang harus dilalui, dan kita kadang-kadang baru tersadar ketika sudah posisi sekarang gitu ya. Jadi mungkin kita nggak menyadari dulu ngapain sih jadi ketua OSIS gitu ya, ngapain dulu sama teman-teman ada banyak kegiatan gitu ya. Mungkin dulu kita nggak menyadari itu. Tapi ketika sudah berlalu sekian tahun, kemudian kita baru sadar, oh ini loh manfaatnya ketika dulu kita mau belajar jadi pengurus OSIS, mau belajar kegiatan-kegiatan yang mungkin kita nggak membayangkan nanti apa sih manfaatnya. Ternyata muncul dan itu bermanfaat di kondisi sekarang. Nah, begitu. Sahabat Uswahpedia, berarti ini tips yang luar biasa, terutama buat anak-anak muda ya. Betul, yang kayaknya berpikiran begini, aku pengen santai tapi duitnya banyak. Nah itu berarti maksudnya juga karena dunia sekarang itu kan serba gadget ya, tidak berhubungan dengan orang lain, semuanya instan, mau cari apa, googling aja bisa dapat. Nah ternyata bagaimana berkomunitas itu dan juga berorganisasi itu mempunyai dampak yang luar biasa ya. Betul. Ya, jadi mungkin proses-proses yang sekarang dilalui anak muda itu, saya yakin semuanya nggak instan kok. Pasti ada tahapan dan proses yang harus dilalui. Nggak bisa tiba-tiba langsung besar gitu. Ya langsung kecuali itu tadi warisannya banyak. warisan beruntunglah gitu ya. Beruntunglah. Tapi kalau itu tidak didasari dengan ilmu dan pengalaman untuk memanagenya, warisan yang banyak itu bisa jadi habis seketika juga. Gitu. Nah, ada tahapan belajar yang memang harus dilalui setiap step dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berdiri sekarang itu dalam kondisi yang mungkin orang melihat, oh itu sudah sukses, itu orang sudah lihatnya berhasil. Cuma langsung berhasilnya ya, jatuh bangunnya nggak lihat ya. Nah, sahabat Uswahpedia, ini juga menjadi tantangan buat kita para orang tua, untuk memberi stimulus mungkin ya, bagaimana kepada anak-anak kita untuk bisa berkomunitas, berorganisasi. Barangkali kalau anak-anak di pondok
SMP IT, SMA IT Al-Uswah Tuban kan Ya, pondok nih Ustaz. betul. Gimana sih bisa memberikan stimulus bagi mereka untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, berorganisasi yang baik? Berarti ya wadahnya mungkin di OSIS ini tadi ya. Startnya di situ dan di situ kita ditempa. Betul. Menjadi orang-orang yang memang prospek di masa depan. Nah, sekarang kalau kita lihat ya Ustadz Sahlan, kalau balik lagi ke Al-Uswah nih, berapa 18 tahun ya Ustadz 18 ya, 18 tahun di Al-Uswah, itu bisa dirasakan nggak sih bedanya kayak apa dulu sama sekarang Ustadz? Mulai dari, kalau mungkin bangunannya ya dulu cuma satu di Jalan Mastrip, kumpul di situ TK sama SD, masih ingat saya. Sekarang sudah nih, selain itu apa yang menjadi pembeda yang Ustadz Sahlan rasakan barangkali melihat perkembangan Al-Uswah? Al-Uswah kalau dulu dengan sekarang ya tentu berbeda ya. Kalau dulu kita memang posisi bahasanya survive lah, ya, survive ya. Karena di survive itu banyak tantangan dengan kondisi yang tidak ideal. Gitu Berarti sekarang sudah ideal dan tidak banyak tantangan gitu atau gimana Ustaz? Pertanyaannya. Setiap step tahapan itu ada tantangan yang ada berbeda. Tantangan tersendiri, ya. berbeda. Kalau organisasi atau sebuah lembaga itu kan melewati 3 hal ya. Jadi apa survive, growth, ya, bertumbuh dan ekspansi. Nah, kita dulu memulai Al-Uswah 2004, 2005 itu kan tahapan survive ya. Jadi bagaimana membangun branding, membangun citra lembaga, bagaimana memulai itu semuanya agar bisa ya masuk ke tahapan bertumbuh. Nah, begitu. Nah, kalau bedanya sekarang ya setiap fase sekali lagi ada tantangan yang berbeda. Ya, tantangannya berbeda. Masing-masing pemimpin punya tantangan yang berbeda. Punya dalam stylenya berbeda, masanya, tantangannya juga berbeda. Ya. Begitu. Jadi ya semuanya harus dilalui dengan proses belajar. Ya. Kalau tantangan di awal-awal Ustadz, di awal-awal Al-Uswah berdiri itu apa Ustadz? Di awal-awal Al-Uswah berdiri itu dengan kondisi yang serba sulit ya. Terbatas gitu serba terbatas ya, sumber daya manusianya, sumber daya resources yang lain gitu ya. Tetapi di situ ada tahapan penempaan diri yang menurut saya luar biasa gitu ya. Begitu ya. Jadi tempaan dengan kondisi yang serba terbatas itu akhirnya menghasilkan orang-orang yang ya luar biasa juga gitu ya. Insya Allah begitu ya Ustadz ya. Itu mungkin sunatullahnya begitu gitu ya. Kalau kesulitannya itu bisa dilalui, maka kemudahan akan didapat. Begitu. Nah, itu sunatullahnya begitu. Sahabat Uswapedia, kalau mungkin tadi Ustadz Sahlan menyampaikan bahwa dalam tahapan-tahapan perkembangan ya sebelum ke growth itu ada tantangan yang luar biasa di awal-awal. Itu juga barangkali dirasakan oleh semua pihak, termasuk anak-anak muda. Nah, ini Bunda Rita mau nyenggol nih anak-anak muda yang mungkin melihatnya sebuah dunia hedonisme sekarang tuh pengennya yang enak, yang nyaman gitu ya Ustadz ya. Padahal dalam tahapan kehidupan itu tantangan-tantangan pasti akan dilalui begitu ya. Bagaimana kita siap menghadapi tantangan itu menjadi PR bersama-sama ya. Sebuah fase kehidupan akan mempunyai tantangan yang berbeda dan cara yang berbeda menghadapinya. Nah, sekarang kalau yang tahap sekarang Ustadz, tantangannya apa Ustadz? Untuk tumbuhnya dan juga survive-nya Al-Uswah. Apakah kita sudah survive Ustadz saat ini? Ya, mungkin sudah melalui tahapan survive itu ya. Sudah ya. Ya, saatnya bertumbuh dan ekspansi. Ekspansi ya, sudah ya. Nah, mungkin sekarang di era teknologi informasi yang begitu cepat, ya banyak lembaga yang terus bertumbuh juga, gitu ya. Ya kita mau tidak mau harus cari terobosan dan terus belajar dan agar kita diferensiasi juga ya, Ustadz, harus bisa memunculkan keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh lembaga yang lain. Nah, ini PR itu ya, kunci, PR ini ya. Dan tantangan yang harus
dimunculkan dan dicapai gitu ya. Oke, Ustadz Sahlan, setelah 18 tahun Ustadz Sahlan berkecimpung di Al-Uswah, apa sih mimpi besar, harapan Ustadz Sahlan terhadap Al-Uswah? Jadi kan panjang ya, itu 18 tahun bukan pendek. Apa Ustadz, monggo? Ya, secara pribadi setelah ya bersama-sama dengan Al-Uswah 18 tahun ya, tentu keinginan pribadi itu ingin ini lebih kebermanfaatannya kepada banyak orang gitu ya, karena lembaga yang besar ya itu seiring sejalan dengan nilai kebermanfaatannya. Nah, gitu. Satu kunci kebermanfaatan kepada semua orang ya, semua pihak begitu ya. Sebuah tantangan Ustadz untuk mewujudkan mimpi tersebut ya. Bagaimana kita bisa bermanfaat pada lingkungan sekitar, pada pemikiran-pemikiran, pola pikir, apalagi kita menanam sebuah visi, sebuah misi kepada anak-anak yang nanti mungkin akan terbentuk 20 tahun lagi, 30 tahun lagi dengan berbagai informasi-informasi yang akan mereka miliki, tapi kita memberikan penanaman konsep hidup yang itu insya Allah bermanfaat bagi yang lainnya, begitu ya Ustaz Sahlan. Ya Allah, luar biasa ya sahabat Uswahpedia. Buat sahabat Uswahpedia yang pengen lebih dalam lagi mengerti tentang Ustadz Sahlan, kayaknya nggak cukup kalau kita di podcast ini ya, karena beliau itu memiliki kalau orang bilang sih multi talent ya, multi talent. Karena kalau kita lihat perjalanan hidup beliau dari mulai kecil yang suka bermain-main, akhirnya jadi ketua OSIS, akhirnya juga menjadi seorang guru, kemudian menjadi pemimpin di Al-Uswah, berikutnya lagi menjadi pemimpin perusahaan Gesku. Itu bukan hal mudah. Nah, sekarang tantangannya bagi sahabat Uswahpedia adalah bagaimana sih kita bisa mencetak orang-orang yang kelak bisa menjadi orang yang siap dan kuat di zamannya, seperti itu Ustadz ya. Kita akan korek lagi tentang opini Ustadz Sahlan bagaimana terkait satu hal. Nah Ustadz Sahlan, satu hal coba jenengan nanti sampaikan satu hal tentang apa ya, leader, pemimpin. Satu kata tentang leader. Pemimpin itu bermanfaat. Bermanfaat, Masya Allah. Bermanfaat itu bermanfaat bagi siapa nih? Diri sendiri atau bagaimana? Ya, bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Dan orang lain. Oke, satu kata terkait leader adalah bermanfaat. Kemudian, ya ini memang sebuah fenomena Ustadz, bagaimana kadang orang yang sudah menjadi leader itu menjadi lupa. Kalau kita lihat banyak kasus ya, Sambo dan yang Teddy Minahasa lah yang terakhir-terakhir kan pemimpin itu. Kalau kita lihat kan beliau adalah leader tapi mungkin kebermanfaatannya hanya untuk dirinya sendiri dan mungkin ini. Tetapi Ustadz Sahlan menyampaikan bermanfaat seperti itu. Baik, yang kedua Ustadz, apa nih yang kedua nih? Tentang satu kata tentang bisnis. Bisnis. Iya. Sama, saya mengambil kata bermanfaat juga. Wah, Masya Allah. Bisnis pun bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Jangan hanya memikirkan tentang memperkaya diri sendiri gitu ya Ustadz ya. Minimal kita memberikan motivasi kepada yang lainnya untuk siap struggle, siap berdiri, mau dan mampu untuk berdiri di atas kemampuan sendiri begitu ya Ustadz. Masya Allah. Nah, sahabat Uswahpedia, sedikit saja saya akan menyampaikan bagaimana sih podcast ini terjadi Ustadz ya. Podcast di sini ini terjadi juga salah satunya buah karya anak-anak ini seperti sebenarnya Ustadz di SMA IT Al-Uswah itu karya anak-anak di sini ada di Lensa SMA IT, ada juga ekstrakurikuler yang memang dipandegani sama yang di belakang layar banyak loh sahabat Uswahpedia, luar biasa. Aduh, pokoknya nggak bisa diceritain, luar biasa di belakang layar. Tapi ada juga satu Ustadz, di sini selain kita belajar, kita juga
punya sebuah usaha untuk memperkenalkan kewirausahaan, Ustadz. Nah, ini sekedar info ya bagi sahabat Usapedia. Kita punya EBS. Apa sih EBS itu, Ustadz? EBS itu adalah Entrepreneur Business School. Jadi anak-anak itu dikaryakan. Salah satunya yang bisa saat ini adalah Inaba ya. Inaba itu saat ini lagi berproses ke BPOM. Mohon doanya, Ustadz. Semoga alhamdulillah sukses, ya. Iya, amin. Untuk izin halalnya insya Allah sudah kita sudah keluarkan. Nah, cerita sedikit Ustadz terkait Inaba ini. Inaba itu adalah suatu produk siwalan instan ya, macam nata de coco itu hasil karya dari anak-anak kita yang juara lomba 2 entrepreneur sekabupaten Tuban. Nah, waktu itu Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian menyampaikan sudah silahkan ini aja langsung dijadikan UMKM dan insya Allah kami wadahi begitu Ustadz. Mohon doanya Ustadz ya. Semoga cocok sukses dengan tema kita kali ini. Seorang pebisnis ya sahabat Uswapedia. Baik sahabat Uswapedia, kalau tema kita kali ini adalah tak kenal maka ta'aruf, bagi yang pengen lebih banyak lagi pengen tahu tentang Ustadz Sahlan, ada ya Ustadz di Facebook ya Ustadz? Ada di Instagram juga. Ada di bisa mengetik tentang Muhammad Sahlan begitu namanya. Kemudian di Gesku juga Gria Sehatku. Iya, luar biasa. Beliau kalau akan ada interaksi, pertanyaan dan lain sebagainya bisa diarahkan ke beliau lewat media sosial. Aktif kok Ustadz Sahlan. Bisa menjadi pemimpin dan juga bisa menjadi seorang yang bermanfaat bagi sekitarnya. Baik Ustadz Sahlan, karena podcast kita kan sedikit, padahal sebenarnya pengen bertanya banyak hal karena Ustadz Sahlan ini termasuk perintis yang multi talent, tapi karena waktu juga ya, kita minta untuk statement closing Ustadz tentang Al-Uswah, tentang bisnis, tentang leader. Silakan Ustadz. Ya, tadi saya menyampaikan satu kata yang untuk banyak hal ya, bermanfaat ya, di closing statementnya, dimanapun kita berada dan sebesar apapun lembaga kita, maka jadikan diri kita dan lembaga kita punya nilai manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang dan lingkungan sekitar kita. Itu aja. Terima kasih. Luar biasa. Satu kata lagi, bermanfaat. Semoga kita semuanya bisa bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan juga orang lain, karena kelak kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya gara-gara kebaikan kita, tapi juga kebermanfaatan yang diterima dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Ustadz Sahlan sudah hadir di podcast Al-Uswah, SMIT Al-Uswah Tuban. Luar biasa, kita tunggu gebrakan-gebrakan baru beliau, bisa di bidang bisnis, bisa di bidang yang lain, di bidang pendidikan juga. Terima kasih sahabat Uswapedia. Cukup dari saya, Bu Darita dan juga Ustadz Muhammad Sahlan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.